Kita elaborasi lebih lanjut telah terhubung dari luar studio dengan ekonom senior Faisal Basri. Selamat sore Pak Faisal. Selamat sore Bung Ferdi. Ya, terima kasih Pak Faisal menyempatkan waktu sore ini untuk berbincang dengan kita. Pak Faisal, langsung saja, ini ramai sekali soal impor 1 juta ton beras, lumayan membuat gaduh ya Pak ya. Ada juga isu soal impor gula nih. Nah, apa catatan Anda soal ini? Seberapa mendesak impor-impor ini dilakukan saat ini? Pertama, impor itu atau antisipasi impor dilakukan kalau ada kecenderungan produksi turun, konsumsi naik, gitu kan? Oke. Nah, kalau sekarang produksi naik, konsumsi turun. Konsumsi beras per kapita rakyat itu turun terus. Oke. Jadi potensi surplusnya terjaga. Nah, aneh kalau tiba-tiba impor. Kedua, beras impor tahun 2018 saja masih ada, belum habis. Walaupun kualitasnya udah mulai turun begitu katanya. Ya pasti turun, karena itu beras di Vietnam itu tahun 2017. Ya, dan lumayan banyak, 370.000 ton masih tersimpan. Nah, artinya impor yang lalu aja bermasalah. Dan 2018 itu baru masih melekat dalam ingatan kita, kok mau dilakukan kesalahan yang sama. Oke. Ketiga, Bulog dan Kementerian Pertanian tadi Anda tunjukkan siap mengamankan. Karena dengan data-datanya dan sebagainya itu. Oke. Ketiga, data perberasan semakin bagus, ya, sudah menggunakan metode yang ilmiah, pakai satelit, dibantu oleh LAPAN dan sebagainya itu, pakai satelit, sehingga akurasinya lebih tinggi. Oke. Dan saya yakin 99% insya Allah, ditambah kalau cuaca baik, kalau bencana kan Tuhan yang tahu ya, kita akan aman. Dan oleh karena itu sektor pertanian kita harus diproteksi seperti yang Pak Ridwan Kamil katakan. Oke, Pak Faisal kan tadi stoknya masih ada. Terus juga Kementan juga menyatakan bahwa surplus juga bisa begitu banyak begitu. Sementara Kemendak juga tetap ngotot begitu akan impor beras. Data juga tadi Anda bilang sudah oke. Transparansinya mungkin yang belum. Atau bagaimana koordinasi lintas kementerian ini? Bukan koordinasi lintas kementerian. Menko dan Menteri Perdagangan memutuskan sendiri. Oh, oke. Harusnya kan yang memutus. Menko kan tugasnya mengkoordinir. Bukan mengambil alih tugas Kementerian Teknis. Iya kan? Namanya Menteri Koordinator. Kok dia yang memutuskan? Oke. Tidak ada tuh di ratas itu kesimpulan mengimpor 1 juta ton. Saya yakin tidak ada. Oleh karena itu Pak Jokowi harus turun untuk menegur menteri-menteri yang gandrung mengimpor untuk dapatkan rente. Oke, apa yang terjadi di belakang panggung yang Anda lihat kalau kondisinya begini? Kalau sedemikian sangat mendesak mereka, ya, mereka sedemikian seperti diburu setan untuk mengimpor dengan alasan mau hari raya, lebaran. Lebaran itu konsumsi beras turun, kan puasa. Kan udah keterlaluan kan? Kan untuk bansos pun juga tahun depan kan bentuknya tunai, uang begitu, bukan lagi beras begitu. Saya PNS dulu dapat beras, sekarang uang. Ya. Ya, berapa gitu dalam bentuk uang. Jadi penugasan pemerintah turun, ya. Penugasan pemerintah turun menyebabkan Bulog juga penugasan untuk memiliki beras yang banyak juga berkurang kan. Jadi semua ini sampai pada kesimpulan, jangan-jangan berasnya ini sudah ada di luar negeri. Oke. Mereka sudah deal duluan, uang sudah keluar gitu ya. Nah, makanya harus direalisasikan karena tidak ada alasan lain. Jadi ada jadi mungkin ini korelasinya ada tudingan dari publik soal pemain-pemain besar begitu yang bermain juga soal ini. Oh iya, pemainnya besar semua dari dulu. Oke. Tapi kan memang
nggak tabu ya Pak Faisal untuk mengimpor beras ini. Tapi kalau sudah seperti ini dengan psikologis yang sudah menyebar luas di tengah petani begitu, ini masih bisa tidak dibatalkan dulu atau ditunda dulu, paling tidak di Juli lah. Biasanya kan kajiannya gitu, di Juli ini biasanya cadangan stok beras ini akan berkurang. Nah kalau di Maret April ini kan biasanya panen raya. Ini gimana memahami ini nanti? Ya oleh karena ini kan sudah, menurut saya ini sudah skandal ya. Walaupun belum terrealisasikan, tapi niat ini sudah skandal. Kalau skandal itu DPR harus turun tangan, pansus, panja atau apa namanya, supaya tidak terulang. Karena ini di background saya baru selesai bicara dengan teman-teman Jawa Timur, mau bergerak juga. Gula. Ya mirip-mirip. Yang impornya itu 4 juta ton gula itu. Ya. Kalau beras ini 1 juta ton. Jadi ini extraordinary menurut saya. Tidak ada alasan mendasar dan ini telah mencederai dan melanggar atau ada unsur kebohongannya. Jadi harus dipansuskan, dipanjakan. Ini rekomendasi Anda untuk kemudian bisa dibahas lebih lanjut di DPR bahwa kebijakan ini sangat tidak populer begitu sehingga harus dibatalkan atau ditunda begitu atau bagaimana? Bukan sangat tidak populer, berpotensi skandal. Berpotensi skandal. Walaupun kemudian surplus ini juga sudah di depan mata. Betul. Baik. Berharapnya di DPR ya, Pak Faisal. Di DPR kan mereka juga ya. Ada konsensus di antara partai-partai. Jadi gimana dong? Presiden. Kalau usulan saya diselidiki di kantor presiden, kalau benar pecat Erlangga Hartarto dan Lutfi. Karena mencederai nurani rakyat. Itu rekomendasi Anda dan usulan dari Anda. Ya kita berharap yang terbaik begitu karena sudah sudah berpotensi untuk merugikan petani begitu dengan kondisi saat ini yang sedang panen raya dan semakin terpuruk begitu harga-harga yang terjadi di tingkat petani begitu. Terima kasih Pak Faisal sudah bergabung dengan kita sore ini.